Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sudah siap, sudah mandi semua dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tapi agar usaha kita pada hari ini dimudahkan semuanya oleh Allah, maka marilah kita memulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasanya pula, Ustazah tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian untuk selalu klik like, share, dan subscribe. Oke? Hari ini anak-anakku semuanya, kita akan belajar tema 5, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengenal puisi. Oke, jadi mungkin di kelas 1 Ustazah Siti sudah menyampaikan kepada kalian bagaimana bentuk puisi itu. Dan di kelas 2 pun kita masih mempelajari tentang puisi. Mungkin di kelas 2 kalian membuat puisinya lebih bagus lagi. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang yang kita pelajari pada hari ini materinya adalah yang pertama, mengenal puisi. Jadi kita akan mengenal apa itu puisi. Oke. Kemudian yang kedua, ciri-ciri puisi. Jadi kalau kalian sudah mengenal ciri-ciri puisi, maka nanti kalian juga gampang ketika membuatnya sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga, cara membaca puisi. Jadi nanti dijelaskan bagaimana membaca puisi yang baik. Jadi beda ketika seperti kalian membaca suatu bacaan. Oke. Kemudian yang keempat, contoh puisi. Nanti Ustazah akan menampilkan contoh puisi. Kemudian yang terakhir, tugas. Jadi nanti kalian pasti ada tugas, entah apa tugas yang akan diberikan Ustazah, tapi akan lebih baiknya kalau kalian memperhatikan dulu penjelasannya Ustazah. Oke. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan puisi? Mungkin anak-anakku sudah tahu apa itu puisi? Adakah yang tahu apa itu puisi? Kalau belum tahu, kita cari jawabannya bersama-sama, nggih? Jadi, puisi adalah jenis karya sastra atau seni tertulis yang disusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Jadi, bahasa-bahasa yang digunakan dalam puisi itu adalah bahasa pilihan yang kiranya indah jika dibaca. Oke, beda dengan ketika kita mengarang. Oke, mengarang cerita itu sudah beda. Jadi puisi itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang indah. Karena ketika dibaca pun akan terdengar bagus, akan terdengar indah pula. Oke, jadi itu adalah pengertian puisi. Kemudian, nah, ciri-ciri puisi itu seperti apa? Yang pertama, ditulis dalam bentuk bait. Jadi menulis puisi itu beda dengan kita mengarang. Jadi hanya terdiri dari beberapa baris saja. Tidak harus satu baris buku itu kita habiskan full kemudian digandeng sampai bawahnya lagi. Tidak. Jadi satu baris seperti itu. Jadi menulis ke bawah. Oke. Kemudian yang kedua, setiap bait terdiri dari beberapa baris. Ya, sama yang seperti Ustazah sampaikan tadi bahwa puisi itu terdiri dari beberapa baris. Dan beberapa baris itu
dikatakan sebagai bait. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan tanda baca. Jadi ketika kalian menulis puisi, tidak menggunakan koma, tidak menggunakan titik, tidak menggunakan tanda tanya, tidak menggunakan tanda seru seperti itu. Oke, jadi hanya tulisan saja. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa yang indah. Oke, sudah dijelaskan ya tadi bahwa puisi itu menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Kemudian ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi. Nah, jadi tidak sembarangan orang itu membaca puisi. Kalau memang orangnya itu benar-benar orang yang ahli membaca puisi, ya, dia akan membacanya dengan sepenuh jiwanya. Oke, dia sangat menghayati apa yang dia baca. Oke, jadi yang pertama artikulasi atau lafal. Ya, artikulasi atau lafal, yaitu pengucapan kata harus jelas. Saat membaca puisi, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Jadi ketika kalian membaca puisi, itu kata-katanya harus jelas, tidak usah terburu-buru seperti orang yang sedang membaca cerita. Kemudian yang kedua, intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya nada. Saat membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Jadi, saat membaca itu, kita bisa mengatur suara kita itu. Jadi, yang sedang saja, tidak usah terlalu keras sampai teriak-teriak, tidak. Atau bahkan pelan, tidak terdengar sama sekali. Jadi, yang sedang-sedang saja. Oke, yang penting orang lain itu bisa mendengar suara kita. Kemudian yang ketiga, ekspresi. Raut wajah sesuai tema puisi yang dibaca. Saat membaca puisi, sebaiknya ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi. Jika kita membaca puisi yang sedih, maka kita raut wajahnya juga harus sedih, bukan malah gembira, ya kan? Ketika kita membaca puisi yang menyenangkan, puisi yang bahagia, maka raut wajah kita juga harus yang senang, ya. Jadi harus disesuaikan dengan puisi apa yang kita baca, ya, harus disesuaikan. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi. Oke, kalian harus bisa membedakan mana membaca cerita dan ada kalanya saatnya kita membaca puisi. Oke. Kemudian di sini ada contoh puisi. Ini ada contoh puisi dari Ustazah. Oke, coba kalian perhatikan di layar HP kalian atau layar laptop kalian. Di sini ada puisi yang berjudul Menjaga Kebersihan. Ustazah akan membacakan. Mungkin kalian mendengarkan apa yang Ustazah baca. Menjaga kebersihan. Wahai teman, bersih itu indah. Jagalah selalu kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan menjadi bersih, lingkungan menjadi indah. Engkau pasti senang tinggal di lingkungan yang nyaman. Nah, jadi ketika membacanya ada intonasinya, tidak seperti membaca biasa. Itu cara membacanya. Ustazah ulangi sekali lagi. Menjaga kebersihan. Wahai teman,
Bersih itu indah. Jagalah selalu kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan menjadi bersih, lingkungan menjadi indah. Engkau pasti senang tinggal di lingkungan yang nyaman. Jadi, itu contoh cara membaca puisi. Nah, menjaga kebersihan ini, puisi tersebut bertemakan lingkungan alam. Jadi, dia menceritakan tentang lingkungan alam. Oke. Kemudian, baris pertama sampai baris keempat, itu isi puisi menceritakan tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Kemudian, di baris selanjutnya, isi puisi juga berisi bahwa lingkungan yang bersih dan indah menjadi tempat tinggal yang nyaman. Jadi seperti itu. Oke. Nanti tentunya jika kalian membuat contoh, mudah-mudahan lebih bagus daripada buatannya Ustazah. Oke. Nah, tugas kalian pada hari ini, yang pertama, buatlah puisi bertema tentang alam. Jadi nanti kalian membuat puisi di buku tulismu, temanya tentang alam. Boleh kalian menceritakan tentang, membuat puisi tentang keindahan kota Pacitan. Boleh. Kalian membuat puisi tentang, bencana alam yang terjadi di Pacitan. Misalnya banjir, atau misalnya tanah longsor, itu boleh. Oke. Atau kalian mau menceritakan tentang tempat-tempat yang indah di Pacitan juga boleh, bebas. Oke. Nah, setelah kalian tulis puisinya, kemudian bacalah puisimu. Ketika kalian membaca puisimu, divideokan. Nah, jadi nanti tulisanmu dan videomu itu dikumpulkan ke Ustazah. Jadi ada dua nggih, yang ditulis dengan yang di video itu dikumpulkan ke Ustazah. Nanti Ustazah akan menilai bagaimana hasil karyamu. Mungkin Ustazah akan menemukan anak-anak yang sudah ahli dalam membuat puisi yang bagus. Oke, jadi Ustazah punya calon-calon siswa yang pintar membuat puisi dan pintar membaca puisi. Oke. Sehingga anak-anakku, tugas hari ini mudah-mudahan semua bisa mengerjakannya. Jika merasa kesulitan, silahkan bisa bertanya ke Ustazah dengan WA kepada Ustazah atau bertanya kepada ayah atau bundamu. Mungkin mereka bisa membantu kalian semuanya. Begitu nggih? Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan tugas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Ustazah doakan semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas pada hari ini. Sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.